Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, 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 Pak. Oke, untuk memulai pelajaran sebelumnya Bapak meminta satu orang laki-laki untuk berdoa. Siapa yang mau nih? Saya, Pak. Ya, silakan Dimas. Oke, Pak. Oke, semuanya minta perhatian. Oke, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa di doa selesai. Oke, terima kasih Dimas karena sudah memimpin doa. Ini Bapak ada mengirimkan presensi di grup WhatsApp kita yang di grup WhatsApp kelas ini. Jadi di sana ada presensi kalian, tolong nanti kalian isi ya. Ya, Pak. Kita. Oke. Oke, Pak. Jadi materi kita hari ini apa, Pak? Ya, kita hari ini membahas tentang materi cara belajar efektif dan efisien. Karena apa? Bapak lihat di kelas 12 ini banyak yang keteteran atau teledor dalam mengerjakan tugas. Bapak kurang tahu apakah itu dikarenakan cara belajarnya di rumah atau memang orangnya saja yang kurang mengumpulkan tugas. Jadi sangat banyak di sini. Sebelumnya di sini apa ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Ya. Si Sawal dan Rizkan kemana ini? Saya tidak tahu, Pak. Mungkin lagi membantu orang tuanya, Pak. Oh iya. Ya, berarti kita teruskan aja ya. Di sini Ya, Pak. di pelajaran kali ini sangat membantu karena apa? Di sini materinya bertujuan untuk menemukan keunikan diri dalam konteks kehidupan sosial. Jadi berusaha menemukan keunikan diri, mengelola keunikan diri. Setelah itu kalian mengelola keunikan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menggabungkan keunikan diri secara harmonis dalam keragaman. Mampu memaksimalkan strategi belajar efektif dan efisien untuk diri sendiri. Mampu memadukan keunikan diri untuk bisa menjadikan pribadi yang dapat menerapkan strategi belajar yang efektif dan efisien. Membangun diri agar mampu mengembangkan strategi belajar efektif dan efisien agar meningkatkan prestasi belajar. Paham ya sampai sini tujuannya ya? Ya, Pak. Apa ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada, Pak. Oke. Berarti kita lanjut aja ya ke materinya ya. Pak. Oke, kalau mau lanjut sebelumnya Bapak nanti di sini mau bertanya tentang pengalaman kalian. Pengalaman bagaimana kalian belajar di rumah, apakah kalian setuju untuk berbagi ceritanya nanti? Setuju, Pak. Setuju. Pak. Oke, terima kasih. Bapak mau dengar nih ceritanya dari kalian. Bagaimana kalian selama ini belajar di rumah? Ceritakan dong pengalaman kalian. Siapa yang mau cerita nih? Ulur. Yuk, silakan. Saya belajar online kurang paham, Pak, karena lebih enak kalau belajar tatap muka. Oh, gitu ya? Karena susah jaringan, Pak. Oh, di tempat Isma susah jaringan. Terus ada lagi pengalamannya? Lagi, Pak. Ada. Ya, terus lanjut. Kalau saya susah belajar daring di rumah karena kurang fokus. Keadaan jaringan juga mempengaruhi di sini. Oh, terkendala jaringan juga. Iya, Pak. Oke, berarti kan Bapak memahami banyak terkendala jaringan di sini. Terus siapa lagi nih yang mau bercerita tentang pengalaman belajarnya di rumah selama ini? Saya, Pak. Ya, silakan Dimas. Menurut saya, Pak, kalau belajar di rumah itu, Pak, kurang efektif, Pak. Karena kita itu tidak menerima penjelasan dari guru dan kita pun susah membagi waktu. Terus?
Jadi menurut saya Pak itu kurang efektif Pak. Oh iya, kurang efektif. Menurut kalian, belajar turun langsung ke sekolah atau belajar daring? Turun langsung sekolah, Pak. Langsung turun sekolah, Pak. Tetap muka Pak. Tetap muka langsung dengan gurunya, Pak. Oke. Sekolah. Sawal ini bagaimana pengalaman belajarnya Sawal? Oh, belajar online tuh Pak susah. Soalnya keadaan kita kan di sini di pulau, susah jaringan Pak, susah sinyal. Iya. Oke, Sawal terkendala jaringan kayaknya. Terus siapa lagi nih yang mau bercerita tentang pengalaman belajarnya di rumah? Teman, Pak. Ya, silakan Bang. Saya tidak suka belajar online, Pak, karena tidak ada penjelasan dari gurunya, Pak. Jadi susah dipahami, Pak. Susah Tanpa dipahami. ada contoh soalnya. Dan kendala jaringannya juga, Pak. Oh, bagus. Rison menceritakan tentang pengalaman belajarnya susah dipahami karena kurangnya penjelasan, tidak ada tampilan gitu ya, Wan. Iya, Pak. Iya. Langsung dikasih soal aja, Pak. Dikasih Tanpa ada soal, penjelasan. mengerjakan tanpa ada dijelaskan. Nggih. Iya. Si Rina, Gitu, bagaimana Bang. itu pengalamannya Rina? Saya susah belajar daring Pak karena kurang mengerti penjelasannya. Oh iya. Jadi semuanya secara garis besarnya cara belajar daring ini agak susah dikit ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Terus bagaimana menurut Pak. kalian? Apakah cara belajar kalian selama daring ini sudah efektif dan efisien atau tidak? Tidak. Saya rasa belum, Pak. Kenapa jadi belum? Mungkin kendala jaringannya juga, Pak. Jaringan tadi Oh iya. Terkendala jaringan, cara belajarnya gitu ya? Dan kurang ya, Ya Nggih. Pak, kita kurangnya penjelasan dari guru. Oke, cara pemberian tugas, cara pemberian materi dari guru kurang dapat dicerna gitu, tidak dapat dicerna atau kurang dapat dicerna Iya, oleh Pak. kalian ya. ya, Pak. Iya, Pak. Karena itu juga capaian hasil belajar kalian semester ini selama daring agak menurun. Bahkan Kurang sampai fokus. cerita Kurang kalian fokus. tadi ini Bapak ada satu video. Tolong disimak ya videonya. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu, kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya, tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu.
selama ini kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa. Saya yakin kamu mampu. Karena semuanya itu tergantung dari kemauanmu. Jadi, yuk kurangi mainnya dan ambil buku pelajarannya. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Kurangi dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana.
Dari video tersebut, menurut kalian cara belajar kalian sudah efektif dan efisien atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah masih jauh atau sudah mendekati efektif dan efisien? Jauh. Cara belajar efektif dan efisien. Pentingnya memiliki sikap dan kebiasaan belajar efektif dan efisien. Mengapa belajar efektif dan efisien penting? Mengapa menurut kalian? Apa ada yang ingin menjawab? Ada? Supaya terarah dan terjadwal. Oke, bagus. Apa itu belajar efektif dan efisien? Ada yang tahu? Belajar efektif dan efisien adalah belajar yang menyenangkan dan terjadwal. Dalam artian belajar itu sudah terarah sehingga orang-orang yang sudah menerapkan belajar efektif dan efisien itu lebih senang dalam kondisi belajar, tidak tertekan dan terjadwal dengan baik, tidak membuang-buang waktu, lebih efisien. Tidak memakan banyak waktu karena terjadwal dengan baik dan tidak membuang-buang waktu. Hasil yang maksimal dan pada akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal. Itu ciri-ciri belajar efektif dan efisien. Mengapa siswa memiliki sikap belajar efektif dan efisien? Mengapa harus memiliki sikap belajar efektif dan efisien? Ada yang mau menjawab? Mengapa harus memiliki sikap ini? Mengapa, Sawal? Memahaminya nih, Pak. Supaya mudah memahami. Yang lain? Karena agar bisa mempermudah pembelajaran. Oke, karena lebih mempermudah cara mencermati pembelajaran. Untuk keberhasilan, untuk kesempurnaan, bisa masuk semua yang tadi. Sempurnaan. Untuk keberhasilan, kita memiliki sikap belajar efektif dan efisien itu tujuan kita yang pertama untuk berhasil. Kedua, keberhasilan itu tidak hanya berhasil saja, tapi juga diiringi oleh kesempurnaan hasil mendekati lah. Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Mengapa harus terjadwal dan menyenangkan? Karena kalau tidak terjadwal, mengapa harus terjadwal? Karena dalam bekerja otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik. Jadi otak kita dipengaruhi oleh kebugaran badan kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Jadi, ini saling berkaitan. Kalau fisik kita, kondisi badan kita sedang sakit, maka apa yang kita pelajari mungkin tidak terekam semuanya atau tidak dapat kita cerna semuanya. Paham sampai sini? Paham. Pak. Oke, lanjutkan. Ingat, belajar kebut semalam tidak efektif dan tidak bermanfaat. Perhatikan dirimu. Yang harus kalian perhatikan adalah perhatikan dirimu, bagaimana emosimu. Belajar di saat emosi sedang stabil atau emosi sedang bahagia, itu lebih bagus. Paham? Paham sampai di sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, ada, Pak. Oke, Bapak lanjutkan.
Perhatikan dirimu. Nih kita disuruh memperhatikan lagi. Kalian disuruh memperhatikan diri kalian. Ciptakan minat dalam dirimu dengan bertanya. Jadi orang-orang yang banyak bertanya itu bagus. 12 IPS kan sering bertanya. Biasanya apapun hal-hal ditanyakan. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Bagus itu, teruskan bertanya sebagai siswa yang kritis. Jadi pertanyaan terus, apabila ada yang mengganjal, tanyakan. Jangan diam saja, maka akan sesat di jalan. Jalan. Apa manfaat bagiku? Jadi apa manfaat bagi kalian dalam bertanya? Menambah wawasan, menerangkan apa yang masih buram dalam pelajaran. Misalnya masih samar-samar, saya masih kurang memahami, ditanyakan. Apa yang kurang paham ditanyakan. Jadi itu membantu kalian dalam belajar. Ya, Pak. Oke, perhatikan dirimu. Bagaimana kemampuan belajarmu? Kalian harus memperhatikan bagaimana kemampuan belajar kalian selama ini. Berapa lama waktu yang kalian butuhkan? Jadi berapa lama waktu kalian butuhkan dalam belajar selama ini? Perhatikan lingkungan. Apakah tempatmu sudah nyaman? Jadi cari tempat yang nyaman di lingkungan kalian dalam belajar. Apakah suasana sudah sesuai dengan dirimu? Apakah suasana sudah sesuai dengan diri kalian? Jadi perhatikan lingkungan. Selain daripada diri, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar kita dalam proses belajar di rumah. Ya kan? Iya, Pak. Nah, apakah ada yang ingin bertanya dulu? Apalagi yang perlu diperhatikan? Lakukan pergerakan sebelum dan sesudah belajar. Jadi pemanasan dulu. Tidak hanya olahraga yang perlu pemanasan. Kalian sebelum belajar perlu pemanasan. Pemanasan otak dulu, meringankan beban pikiran. Pemanasan badannya dulu, supaya tidak kram nanti. Siapa tahu kesemutan, kelamaan belajar. Cari sumber belajar lain. Jadi kita tuh belajar tidak hanya belajar dari guru. Cari sumber belajar lain di Google, di buku, artikel, jurnal, ataupun di media belajar efektif. Nih, belajar yang efektif diatur pedoman, perhatikan waktumu. Yang pertama, memperhatikan waktu. Bagaimana kamu menghabiskan waktu. Jadi perhatikan juga, selain memperhatikan waktunya lama atau tidak, perhatikan bagaimana cara menghabiskan waktunya. Apakah waktu habis karena kita bicara-bicara saja? Paham, Pak. Jadi kalian juga harus memperhatikan kapan kalian dapat belajar dengan baik. Jadwal belajar efektif. Beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Ini mengapa kegiatan cara belajar efektif dan efisien menyenangkan. Kalian disuruh tidur dulu, makan dengan kenyang, secukupnya, hiburan dulu. Jadi tidak stres pada saat belajar. Prioritaskan tugas-tugas yang genting dulu. Kalau mau belajar itu, orang cara belajar efektif dan efisien tuh yang diprioritaskan dulu yang genting-genting. Yang didesak gurunya biasanya ini yang tidak mengumpulkan tugas seperti Sawal, kayaknya banyak ini. Jadi prioritaskan Sawalnya. Ya, Pak. Luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Ini kan biasanya kita di daring. Kita seperti ini, Bapak berikan materi, setelah Bapak keluar materi, kalian bisa mendiskusikannya dengan kawan-kawan. Materi Bapak tadi ini saya kurang paham, jadi kawannya siapa tahu ada yang lebih paham, jadi kawan menjelaskan lagi kepada kalian. Iya, Pak. Ya, Pak. Atur waktu untuk mengulang langsung bahan penjelasan setelah kelas. Jadi diatur waktunya untuk mengulang pembelajaran yang kita lakukan. Rencanakan jadwal belajar efektif. Ini cara merencanakannya. Jadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Jadi cara belajar efektif dan efisien tidak perlu membuang waktu 2 jam, 3 jam. Cukup 50 menit. Karena otak kita hanya dapat bekerja dengan maksimal selama 50 menit. Oleh karena itu, kenapa kalian jika belajar di kelas, Bapak sering melihat itu, kalau ibunya masuk 2 jam lebih, ada yang mengantuk, ada yang tertunduk, ada yang bingung, karena otak kita sudah bekerja melebihi batas maksimalnya.
udah capek. Apabila melebihi batas maksimal, sediakan waktu 5 menit sampai 10 menit untuk pemanasan. Pemanasan, peregangan otot pinggul, otot leher, otot bahu biasanya, pengurangan beban pikiran. Itu yang harus kalian Lakukan. Oke, bagus. Pilih tempat yang nyaman. Jadi pilih tempat yang nyaman dalam belajar. Seperti yang awal tadi. Kamar, Pak. Ya, tempat yang nyaman sesuai dengan diri kalian masing-masing. Rencanakan juga deadline. Deadline artinya yang mana yang sangat-sangat diperlukan. Itu dulu yang kalian prioritaskan. Jadwalkan review bahan pelajaran mingguan. Jadi apa yang kalian pelajari yang lalu-lalu itu dijadwalkan kembali untuk dilihat ulang. Karena biasanya pelajaran itu selalu terkait satu sama lainnya. Hati-hati, jangan sampai diperbudak oleh jadwalmu sendiri. Jadi kalau membuat jadwal jangan sampai kebablasan. Misalnya kalian sudah bisa membuat jadwal tapi jadwalnya dilamakan. Habis maghrib 2 jam belajar kan kebablasan, jadinya sholat isya-nya enggak dilakukan. Iya, Pak. Jadi perlu memperhatikan berbagai macam aspek kalaunya mau membuat jadwal dengan bagus. Membuat rencana belajar efektif. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sebelum kamu merencanakan. Ayo jawab, apakah kamu suka membaca, bercerita, atau menghafal? Suka yang mana kalian? Bercerita. Membaca, Pak. Oh, ada yang baca. Menghafal, Pak. Ya. Kamu lebih suka belajar kelompok atau belajar sendiri? Kelompok. Pak. Oh, kelompok. Paham Bapak kelompok ini? Biar bisa mencari inspirasi dari teman-temannya yang lain. Bagus. Apakah kamu tahu teknik mencatat yang baik? Tidak tahu. Tahu mencatat? Tahu, Pak. Tidak tahu. Oke. Bisa kalian mencari jawabannya setelah ini di Google. Teknik mencatat dengan baik agar tidak membuang-buang waktu dalam mencatat. Kamu butuh banyak atau sedikit waktu untuk belajar? Biasanya ini butuh banyak waktu atau sedikit untuk belajar? Sedikit, Pak. Sedikit, Pak. Oh, sedikit. Ini sedikit ini antara dua ya. Antara kurang minat belajar atau memang waktunya sempit? Waktunya sempit, Pak. Apakah kamu membaca sumber lain selain buku pelajaran? Ada, Pak. Ya, Pak. Ada membaca sumber lain, misalnya baca Google. Google, Pak. Google. Oke. Apakah kebiasaan belajarmu dapat membantumu sukses? Setelah belajar biasanya nilainya bagus nggak? Bagus. Berarti kan ada dampaknya belajarnya. Tinggi. Membuat rencana belajar efektif. Apa yang kamu lakukan sekarang? Setelah mempelajari ini, apa yang akan kamu lakukan sekarang agar pembelajaran kamu efektif? Mengatur jadwal. Kayak mengatur jadwal, mengenal teknik-teknik, mengenal diri masing-masing ya. Perhatikan lingkungan. Pada saat belajar, apa yang kamu berhenti untuk meringkas? Apakah kamu berhenti untuk meringkas? Pada saat belajar, apakah kalian berhenti untuk meringkas? Misalnya mencatat, berhenti dulu mencatat, belajar dulu. Membaca dulu. Ya, apakah kamu bertanya jika tidak mengerti? Iya. Iya, Pak. Bagus, berarti ada kemauan untuk ingin tahu. Apakah kamu melakukan evaluasi? Setelah belajar, apakah kalian mengevaluasi? Apakah pelajaran saya... Kenapa, Wanda? Kadang-kadang. Oke, bagus. Berarti kan masih melakukan evaluasi. Apakah kamu perlu mendiskusikan dengan teman-teman? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Apakah kamu harus mempercepat atau memperlambat proses belajarnya? Mempercepat. Cepat, Pak. Cepat, Pak. Mau mempercepat.
supaya tidak membuang waktu ya. Apakah kamu mengandalkan satu sumber saja? Tidak. Tidak. Mencari sumber-sumber yang lain bagus. Apakah kamu perlu mencari sumber lain? Perlu. Harus. Pak. Perlu. Oke, bagus. Ini Bapak ada satu video. Nanti akan Bapak sebarkan di WA grup kita video cara belajar efektif dan efisien selama daring. Mungkin ini sangat diperlukan kalian karena Bapak lihat kita kan terkendala jaringan juga pada saat daring. Jadi mudah-mudahan tipsnya nanti video yang ada di WA grup dapat membantu kalian di masa pandemi. Iya, Terima kasih. Pak. Ya, Pak. Jadi apakah kalian memahami materi yang Bapak sampaikan tadi? Memahami, Pak. Paham, Pak. Oke, kalau memahami Bapak mau bertanya bagaimana sih cara belajar efektif dan efisien menurut kalian masing-masing? Silahkan kemukakan. Siapa dulu? Tidak membuang-buang waktu, Pak. Tidak membuang-buang waktu. Terus Hasil yang maksimal. oh, yang maksimal. Terus Belajar yang menyenangkan. belajar Yang menyenangkan. Ya, Berjadwal dengan baik, Pak. berjadwal dengan baik. Bagus. Belajarnya teratur, Teratur, bagus. memaksimalkan kemampuan kita serta terarah. Kemampuan serta terarah, bagus. Ada lagi? Semuanya bagus. Berarti kan satu yang Bapak dapat dari materi tadi bahwa kalian sudah mulai memahami cara belajar efektif dan efisien sesuai dengan diri kalian masing-masing. Baik itu mengenai jadwal, mengenai teknik belajarnya. Yang tahu teknik belajar cuma kalian karena yang menyesuaikan adalah diri kalian masing-masing. Iya, Pak. Bapak meminta satu, kalian menuliskan pemahaman kalian tentang cara belajar efektif dan efisien. Kalian tuliskan di Microsoft Word ya. Nanti kirimkan di di grup WA kita. Paham? Iya, Pak. Ya. Paham, Pak. Oke, sekarang Bapak minta kalian membuat kelompok. Satu kelompok ada 3 atau 4 orang karena orangnya ganjil, 7 orang. Silakan bikin kelompok. Ya, jadi Bapak mau bertanya, apakah dari diskusi tadi kalian sudah bisa menentukan cara belajar efektif dan efisien untuk diri kalian masing-masing? Coba bisa, Pak. Iya, Pak. Yang lainnya gimana? Sudah bisa juga? Iya, Pak. Bisa, Pak. Masing-masing perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil kesimpulan dari Oke, diskusi. jadi
belajar FTP dan EPS ini tuh kita benar-benar harus pintar membagi waktu, serta lebih baik lagi itu berkonsultasi dengan guru agar menerima penjelasan yang lebih baik dan benar-benar memaksimalkan belajar efektif dan efisien agar mencapai. Jadi dari pembahasan ini, cara belajar efektif dan efisien. Bagaimana belajar dengan maksimal kemampuan kita, serta terarah dan terjadwal sehingga tidak Oke, bagus. Marni, terima kasih atas kesimpulan dari kelompoknya. Bapak rasa pertemuan kita cukup ini dulu. Ini kan sudah Bapak melihat sudah bagus perkembangannya. Kami menentukan cara belajar efektif dan merencanakan cara belajar efektif untuk dirinya masing-masing. Bapak yakin kalian bisa meningkatkan prestasi belajar kalian dengan cara menerapkan cara belajar efektif dan efisien bagi diri kalian masing-masing di rumah maupun di sekolah. Agar kelas 12 IPS ini dapat mendapatkan hasil atau capaian belajar atau nilai rapot yang lebih baik daripada semester lalu. Bapak dapat meyakinkan itu, jadi tetap berusaha, tetap semangat untuk belajar. Jadi kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, tidak dengan tema yang sama, mengenal gaya belajar. Tapi gaya belajar itu ada 8. Banyak versi-versinya di Google. Kalian bisa buka lebih dulu sebelum kita bertemu nanti di minggu depan. Gaya belajar. Bapak rasa sampai di situ, itu ada Bapak mengirimkan di WA group lembar kerja kalian yang harus kalian isi. Ada 2 lembar kerja. Di sana juga ada lembar evaluasi. Dari hasil deskripsi Bapak mendapatkan hasil bahwa materi kita hari ini mendapatkan presentasi 75%. Bapak rasa presentasi ini di pelajaran ini. Terima kasih kalian sudah mengisi. Bapak merasa pelajaran ini cukup mendapatkan hasil sesuai target Bapak, meskipun tidak 100% karena tidak mungkin sempurna kalian langsung berubah sedemikian rupa dari awal sampai akhir hanya dalam 1 kali pertemuan. Jadi pelajaran hari ini efektif. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Karena kalian sudah dapat menerapkannya kepada diri kalian. Dan didukung oleh prestasi belajar yang sudah mulai membaik bagi kelas 12 IPS ini, apalagi yang mengikuti ini. Itu saja dari Bapak pertemuan hari ini. Bapak meminta 1 orang untuk memimpin doa sebagai penutup pertemuan kita pada siang ini. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.